Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba baca kitab Risalatul Mawanah, masih di halaman 6, yaitu di tengah-tengah. Faslun wa alaika bi islahi sadiratik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa 'alaika ya akhi bi islahi sariratik hatta tasira khairan min alaniyatika salihah. Hendaklah engkau ya akhi, wahai saudaraku, senantiasa bi islahi, memperbaiki hatimu, hatta, hingga jadi ianya hati, khairan min alaniyatika, lebih baik daripada zahirmu yang soleh. Musannif rahimahullah menganjurkan kita untuk senantiasa memperbaiki, menjadikan hati kita itu lebih baik daripada zahir kita yang kelihatan kepada khalayak manusia. Kenapa? Wazalika li'anna sarirata mawdi'u nadril haqqi. Bermula demikian itu karena bahwa sungguh hati itu tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala, wal alaniyata matmahu nadril khalqi. Dan karena bahwa sungguh zahir itu tempat pandangan makhluk. Karena Allah itu memperhatikan hati kita, bukan yang kelihatan di zahir kita. Sementara makhluk itu memperhatikan zahir kita, karena makhluk nggak tahu hati kita. Karena itu beliau menganjurkan supaya hendaklah hati kita itu lebih baik daripada zahir kita. Kan ada hadis itu menyatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada hartamu, kepada rupamu, tetapi sesungguhnya Allah itu melihat kepada hati dan amalanmu. Wa ma dzakarallahu ta'ala as-sirra wal alana fi kitabihi illa wa bada'a bi dzikri sirri. Dan tidak menyebutkan oleh Allah Ta'ala akan sir dan alan dalam kitabnya yang mulia, kecuali wabada'a, memulainya Allah bidzikri siri, dengan menyebutkan sir. Ketika Allah menyebutkan sir dan alan, zahir, hati dan terang-terangan dalam Al-Quran, Allah senantiasa memulai dengan menyebutkan sir duluan. Ya'lamu sirra wa akhfa misalkan. Jadi ini menunjukkan bahwa tentang pentingnya memperhatikan sir atau hati kita. Wa kana min du'aihi alaihi salam, dan adalah sebahagian dari doanya Nabi alaihissalam itu, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikan olehmu akan hatiku lebih baik daripada zahirku. Waj'al alaniyati salihah, dan jadikan olehmu ya Allah akan zahirku akan yang baik. Artinya Nabi memohon kepada Allah untuk dijadikan hatinya jauh lebih baik daripada yang kelihatan. Yang kelihatan juga udah luar biasa baik. Artinya Nabi mencontohkannya kepada kita. Wa mata saluhatis sariratu saluhatil alaniyatu la mahala. Dan kapan-kapan solehlah, baguslah oleh hati, niscaya bagus pula lah oleh zahir, la mahala, tidak boleh tidak. Jadi bila hati sudah baik, insyaallah zahir pun akan baik. Kenapa? Fa inna adh-dhahira abadan yakunu tabi'an lil batini salahan wa fasada. Karena bahwa sungguhnya zahir selama-lama itu ada ianya zahir itu mengikuti bagi batin, nisbah soleh dan nisbah rusak. Karena zahir itu sebenarnya ya mengikuti batin. Kalau batin baik, zahir baik. Kalau batin rusak, zahir pun akan rusak. Ada juga yang misalkan orang kelihatannya zahirnya baik, batinnya tapi rusak. Itu pasti tidak akan bertahan lama. Karena sesuatu yang palsu itu tidak akan bertahan lama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatun idza saluhat saluha biha sairul jasad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila baik ianya daging, saluha biha, bagus pula dengannya sebabnya daging, oleh sairul jasad, oleh seluruh tubuh. Wa idza fasadat, bila rusak ianya daging tadi, fasada sairul jasad, rusaklah oleh seluruh jasad. Ala, ketahui olehmu, wahyal qalbu, bermula dianya segumpal daging yang dimaksud itulah hati. Jadi Nabi pernah bersabda, dalam diri manusia itu ada segumpal daging, bila daging itu baik, baik pula seluruh tubuhnya, bila daging itu rusak, rusak pula seluruh tubuhnya. Itulah hati maksudnya. Wa'lam inna manidda'a anna lahu sariratun amirah
wa kana qad kharaba alaniyatuhu bitarki ta'ati adh-dhahirah fa huwa mudda'in kadzdzab. Ketahui olehmu wahai saudaraku anna manidda'a, bahwa sungguh seseorang yang mengakui annalahu, bahwa sungguh baginya orang itu sariratun amirah, punya hati yang baik, hati yang makmur, penuh dengan kebaikan. Wa kana qad kharaba alaniyatuhu, dan adalah sungguh telah rusaklah oleh zahirnya bitarki ta'ati adh-dhahirah, dengan meninggalkan taat-taat yang zahir. Fahuwa mudda'in kadzdzab, maka bermula orang itu adalah pengakuan lagi yang pendusta. Seseorang mengakui hati saya baik, hati saya luar biasa, saya mah orangnya ikhlas. Wa kana qad kharaba alaniyatuhu, sementara zahirnya rusak dengan meninggalkan ketaatan yang zahir, salat enggak mau, puasa enggak mau, menyatakan hatinya baik. Nah, itu pengaku pendusta. Itu orang dianggap dusta. Karena kalau hatinya baik, akan baik pula zahirnya. Wa man ijtahada fi islahi alaniyatihi bitahsini zayyihi, dan bermula siapapun yang bersungguh-sungguh ia dalam memperbaiki zahirnya. Ada orang bersungguh-sungguh memperbaiki zahirnya, bitahsini zayyihi, dengan memperbagus pakaiannya, pakaian mantap terus. Wa hayatihi, dan dengan memperbaiki kelakuannya, kelihatan kelakuan baik. Wa taqwimi lisanihi, dan meluruskan lidahnya, berusaha berkata sopan. Wa wazni harakatihi, mengatur segala gerak-geriknya. Fi qu'udihi, dalam duduknya. Wa qiyamihi, dalam berdirinya. Wa masyihi, dalam berjalannya. Wa taraka batinahu masyhunan bi khaba'isil akhlaqi, dan membiarkan ia akan batinnya masyhunan, hal keadaan batin itu yang dipenuhi dengan khaba'isil akhlaq, dengan keburukan-keburukan akhlak. Wa razailit tibai, dan dengan kehinaan tabiat. Sementara membiarkan hatinya penuh dengan akhlak tercela, iri, dengki, segala macam. Fahuwa min ahli tasannu'i war riya, maka bermula dianya orang itu termasuk dari ahli tasannu', golongan orang yang pura-pura, war riya'i, dan orang yang riya, al mu'ridin 'alal maula, yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyaka ya akhi an tastura syai'an law dhahara lin-nasi kunta tastahi min dhuhurihi haya'an yansha'u min khaufil istiqba'. Fa iyyaka, maka waspada olehmu wahai saudaraku, antastura, bahwa engkau menutupi akan sesuatu, lau dhahara linnas, jikalau zahir ianya sesuatu bagi manusia, kunta, niscaya adalah engkau itu tastahi, engkau merasa malu min dhuhurihi, daripada kelihatannya sesuatu tadi, hayaan yansha'u, malu yang timbul ia, min khaufil istiqbah, daripada takut dianggap jelek. Jangan sampai kita menutupi sesuatu yang jikalau diketahui oleh orang lain kita akan merasa malu karena takut dianggap buruk. Ini bukan berarti maksudnya kita dianjurkan untuk membuka aib kita, bukan. Maksudnya jangan sampai kita melakukan sesuatu yang sesuatu itu bila dilihat oleh orang lain membuat kita malu. Itu menunjukkan bahwa hal itu tidak baik. Qala ba'dul arifin, berkatalah oleh sebahagian orang arif, la yakunu sufiyyu sufiyan hatta yakuna bihaitsu law tifa bi jami'i ma fi batinihi ala tabaqin fi sawqi mastahya min dhuhuri syai'in minhu. Berkatalah oleh sebahagian para arifin, la yakunu sufiyyu, tidak adalah sufi itu dianggap sufi, hatta yakuna, hingga ada ianya, bihaitsu sekira-kira, law tifa, dikalau dikelilingi orang, bi jami'i ma fi batinihi, dengan sekalian apa yang ada dalam batinnya, ala tibakin, ditaruh di atas satu tempayan, satu ember, fis sauki, dibawa orang ke pasar, mastahya min dhuhuri syai'un minhu, tidak malu ya daripada kelihatan sesuatu daripadanya. Tidaklah seorang sufi dianggap sufi sehingga segala amalan dia, apapun yang ada dalam batin dia, bila dibentukkan niatnya, keinginannya, segala macam, dimasukkan ke dalam satu tempat, kemudian dibawa ke pasar, dilihat oleh semua orang, tidak ada isinya yang membuat dia malu. Nah, artinya sufi yang sebenarnya adalah yang di dalam batinnya itu ya penuh kebaikan, sebagaimana yang kelihatannya dia memang baik. Fa illam taqdir an taj'ala an tujammila sarirataka khairan min alaniyatika, apa nih? An taj'ala. Fa illam taqdir an taj'ala sarirataka khairan min alaniyatika fala aqalla min an tusawwiya bainahuma. Maka jika engkau tidak sanggup bahwa engkau jadikan akan hatimu akan lebih baik dari zahirmu, fala aqalla, maka jangan lebih kurang ia min an tusawwiya, daripada bahwa engkau samakan antara keduanya.
Bila kita tidak mampu menjadikan hati lebih baik daripada yang kelihatan, minimal ya sama antara hati, antara apa yang ada di dalam sama dengan yang di luar, minimal seperti itu. Fayakun umtisaluka li amrillahi wa jtinabika li nahyihi wa ta'dhimika li hurmatihi wa musara'atuka fi mardatihi fil khala'i wal mala' ala haddin sawa. Maka ketika itu sama antara zahir dan batin. Maka adalah menjunjung tingginya dirimu bagi perintah Allah, wajtinabuka dan menjauhkan dirimu linahihi bagi larangannya, wa ta'dhimuka dan pengagunganmu terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah, wa musara'atuka dan bersegeranya dirimu fi mardatihi dalam mendapatkan ridhanya Allah, fil khala di ketika dalam keadaan tersembunyi, wal mala dan dalam khalayak ramai, ala haddin sawa itu dalam batasan yang sama. Ketika zahir dan batin kita udah sama, maka ketika kita melaksanakan perintah Allah atau meninggalkan larangannya, meninggalkan segala yang diharamkan olehnya, bersegera melakukan kebaikan, baik dikala sendiri ataupun di hadapan orang ramai, itu sama saja. Nah, artinya semangat kita sama. Bukan kita sangat bersemangat untuk beramal ketika di depan orang, ketika sendiri enggak. Berarti itu beda antara zahir dan batin. Wa hadhihi awwalu qadamin yad'uha al-'abdu fi tariqil ma'rifatil khassah. Maka bermula ini sama zahir dan batin itu awwalu qadamin, awal langkah yad'uha yang diletakkan akannya ini oleh si hamba fi tariqil ma'rifatil khassah dalam jalan ma'rifah yang khusus. Artinya sama zahir dan batin itu merupakan langkah awal untuk menuju ma'rifah selanjutnya bagi seorang salik atau bagi seorang murid yang sedang menempuh mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam zalik, maka ketahui olehmu wahai saudaraku akan demikian, wabillahi taufik, dan dari Allah lah itu adanya taufik. Kita berharap semoga senantiasa kita berada dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.